Halo sahabat net, selamat datang kembali di channel Net62. Samuel Finley Breese Morse terkenal sebagai penemu telegraf dan kode Morse. Tetapi yang benar-benar ingin ia lakukan adalah melukis. Dia sebenarnya adalah seorang seniman yang mapan saat itu. Dan ketika minat masa mudanya di bidang elektronik muncul kembali, minat itu mengarah pada penemuan komunikasi yang mengubah umat manusia sampai dibayangi oleh telepon, radio, televisi, dan akhirnya internet. Inilah kisah hidup Samuel Morse, sang penemu telegraf dan kode Morse. Morse lahir pada 27 April tahun 1791 di Charlestown, Massachusetts. Dia adalah anak pertama dari Jedediah Morse dan Elizabeth Breese. Ia bersekolah di Phillips Academy di Andover, dan kemudian pada usia 14 tahun dia mendaftar di Yale College, tempat di mana dia lebih fokus pada seni tetapi menemukan minat baru dalam subjek listrik yang sedikit ia pelajari. Dia mendapatkan uang dengan melukis potret kecil teman-teman sekelas dan gurunya. Terlepas dari keinginannya untuk menjadi seorang pelukis dan dorongan untuk menjadi pelukis terkenal, orang tua Morse menyuruh Morse mencari pekerjaan, dan kemudian dia menjadi pegawai di toko buku di Boston. Pada tahun 1827, James Freeman Dana dari Columbia College menyajikan serangkaian kuliah tentang listrik dan elektromagnetis di New York dan kemudian menjadi sahabat Morse. Melalui persahabatan mereka, Morse menjadi lebih akrab dengan kelistrikan. Pada November 1829, Morse meninggalkan keluarganya dan pergi untuk tur 3 tahun ke Eropa, di mana ia mempelajari seni dan melukis. Sambil mencari nafkah bagi keluarganya, Morse melukis dan memberi kuliah tentang seni. Tetapi daya tarik Morse dengan barang-barang elektronik dan penemuan tidak pernah hilang. Sementara itu, kemajuan dalam bidang elektronik telah membawa dunia lebih dekat ke perangkat yang dapat mengirim pesan jarak jauh. Pada tahun 1825, fisikawan dan penemu Inggris William Sturgeon menemukan elektromagnet yang akan menjadi komponen kunci dari telegraf. 6 tahun kemudian, ilmuwan Amerika Joseph Henry mengembangkan elektromagnet yang lebih kuat dan mendemonstrasikan bagaimana ia dapat mengirim sinyal jarak jauh. Pada tahun 1832, dalam perjalanan pulang dari Eropa, Morse memahami gagasan telegraf elektromagnetik selama percakapan dengan penumpang lain yang merupakan seorang dokter yang menggambarkan eksperimen tentang elektromagnetisme di Eropa. Terinspirasi oleh percakapan itu, Morse menulis idenya, yaitu sketsa untuk prototipe telegraf elektromagnetik dengan sistem kode titik dan garis yang kita kenal sebagai kode Morse. Di akhir tahun 1832, Morse diangkat sebagai profesor seni lukis di Universitas Kota New York. Di samping itu, ia tetap mengerjakan alat komunikasi, yaitu telegraf. Pada musim gugur 1835, Morse membuat telegraf rekaman dengan pita kertas bergerak dan menunjukkan temuannya itu pada temannya. Di tahun berikutnya, ia menunjukkan prototipenya kepada profesor, ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan kabinetnya. Dia mengambil beberapa mitra yang dapat membantu dengan mendanai. Pada 28 Oktober tahun 1837, Morse memulai proses paten untuk telegrafnya. Pada bulan November, ia dapat mengirim pesan melalui kawat sepanjang 10 mil. Bulan berikutnya, Morse menyampingkan seninya untuk lebih mencurahkan seluruh perhatiannya pada telegraf. Pada tahun 1840, Morse diberikan hak paten atas penemuan telegraf dan menjadi terkenal. Pada tahun 1849, sekitar 12.000 mil jalur telegraf dijalankan oleh 20 perusahaan di Amerika Serikat. Tahun 1854, Mahkamah Agung menguatkan klaim paten Morse, menyatakan bahwa semua perusahaan Amerika Serikat yang menggunakan sistemnya harus memberikan royalti padanya. Pada 24 Oktober tahun 1861, Western Union memasang jalur telegraf lintas benua pertama di California, dan kabel Atlantik bawah laut permanen akhirnya dipasang pada tahun 1866. Pada 2 April 1872, Samuel Morse meninggal di New York dan dimakamkan di pemakaman Greenwood di Brooklyn. Penemuan Morse yang mengubah dunia saat itu, yaitu militer Amerika Serikat mulai menggunakan telegrafnya ketika mengirim kabar ke keluarga saat perang. Wartawan surat-surat kabar mengajukan cerita-cerita dari lapangan, bisnis-bisnis yang berjauhan, dan lainnya. Setelah kematiannya, kemasyhurannya sebagai penemu telegraf dikaburkan oleh penemuan perangkat komunikasi lain seperti telepon, radio, televisi, dan internet.
Morse tidak ingin dikenang sebagai seniman, tetapi karya lukisnya telah dipamerkan di seluruh Amerika Serikat dan instrumen telegraf 1837 miliknya berada di Museum Sejarah Nasional Amerika, Smithsonian Institution di Washington DC. Oke Sobat Net, itulah tadi biografi Samuel F.B. Morse, sang penemu telegraf dan kode Morse. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini ya. Salam 62.